Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mirasa Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik saham-saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Rabu tanggal 3 April 2024. Nah, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG. Nah, jadi IHSG hari ini ditutup rebound di level 7.236,984. Dan kalau kita lihat IHSG naik 31 poin atau naik 0,44%. Dan kalau kita melihat secara chart, IHSG memang dalam kondisi bullish ya, masih dalam kondisi bullish. Kalau kita melihat secara weekly chart ya, kita lihat weekly chart ya, ini trennya sangat jelas, masih bullish. Kita cek dari monthly chartnya ini juga sama, masih on track, masih bullish. Nah, namun untuk daily chartnya memang ada koreksi minor, karena kalau kita lihat beberapa kali resist gagal ditembus. Nah, ini resist di sini gagal ditembus, kemudian resist di sini gagal ditembus, kemudian yang terakhir area sini 7380 sekian juga gagal ditembus. Maka kalau kita tarik garis resist jadinya seperti ini ya. Nah, benar saja 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali gagal IHSG menembus all time high-nya, maka terjadi koreksi minor dari tanggal 26 Maret 2024 kemarin sampai tanggal 1 kemarin, dan hari ini tanggal 2 April menjadi tanggal bottoming IHSG. Kenapa saya bilang menjadi bottoming IHSG? Karena kalau kita lihat di sini ada candle yang secara low-nya dia lebih tinggi dari low kemarin. Jadi harga terendah kemarin ini dia lebih rendah daripada hari ini. Sehingga kalau kita melihat bahwasanya kita tarik kesimpulan bahwasanya harga hari ini itu tidak menyentuh harga terendah baru. Ditambah pada penutupannya candlenya membentuk pola hammer. Nah, hammer ini menggambarkan tingkat buyer yang kuat ya di market seperti itu. Dan kalau kita lihat memang IHSG sudah on track naik sejak 1 November 2023 dari level 6.639. Kemudian naik terus bullish hingga kemarin all time high di 7.454. Jadi teman-teman sangat wajar apabila IHSG terkoreksi minor 1 minggu terakhir ya, istilahnya seperti itu. Nah, akibatnya beberapa saham big cap, terutama di banking ya, terdiskon lumayan cukup signifikan. Rata-rata penurunan mencapai 9-10%. Dan ini tadi memang sebagian sudah sempat saya info di ini ya, di teman-teman di grup, bahwasanya untuk mulai buy on weakness saham-saham big cap dan blue chip ya, karena memang hari ini kelihatannya IHSG sudah mulai bottoming. Itu ya teman-teman ya. Nah, sentimen berikutnya yang membuat IHSG jatuh adalah karena memang ada sengketa pilpres di MK yang belum selesai, dan itu menyebabkan dolar itu rupiah melemah terhadap dolar mencapai nyaris 16.000, bahkan mungkin bisa saja minggu ini tembus ke 16.000 ya. Dan itu membuat asing beberapa kali out di obligasi kemudian dan di pasar saham kita gitu loh, yang menyebabkan saham-saham big cap terjadi penurunan yang signifikan. Tapi sebetulnya kalau pendapat saya ya memang di bulan-bulan Maret April memang IHSG seringkali terjadi penurunan gitu loh, dan itu wajar karena memang sejak kuartal 4 tahun lalu belum ada penurunan yang tajam dari IHSG. Justru penurunan ini adalah sehat supaya IHSG bisa terbang lebih tinggi lagi. Oke, itu ya mengenai review IHSG. Nah, kalau kita lihat memang IHSG hari ini rebound cukup signifikan ya, tapi memang reboundnya menjelang closing.
Oke, itu dulu mengenai review IHSG. Kita langsung aja membahas saham-saham yang akan kita review malam hari ini. Ada banyak saham yang akan kita bahas. Nah, nanti ini saya jadikan dua part ya videonya, part 1 dan part 2. Karena memang beberapa juga ada yang bisa dipakai swing selain untuk day trading maupun swing gitu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita bahas saham Telkom ya yang sudah ada di watchlist. Jadi ini total ada 16 saham yang nanti kita akan review ya. Ada Telkom, MAPI, ESA, TINS, BRIS, Cepin, ASI, MEDC, INDF, BNI, BCA, Mandiri, ACES, BRI, BTN, dan UNTR. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu Telkom. Nah, Telkom ini mengawali ya salah satu saham big cap yang mengawali asing out gede-gedean di salah satu saham big cap yaitu Telkom. Nah, kalau kita lihat Telkom kemarin terjadi penurunan yang signifikan dalam 6 hari terakhir. Mulai tanggal 25 ini ada net sell 387 miliar, tanggal 26 491 miliar, tanggal 27 892 miliar, tanggal 28 381 miliar, tanggal 1 185 miliar, dan tanggal 2 hari ini 193 miliar. Memang tren dari net sell asing ini mulai terjadi penurunan. Dan ini mulai mengecil ya istilahnya. Dan ini untuk penurunannya juga sudah terdiskon lumayan signifikan ya untuk Telkom. Sehingga menarik untuk kita cermati pergerakan dari saham Telkom. Nah, kalau kita melihat secara chart memang saham Telkom ini kelihatan sekali sahamnya bergerak downtrend ya teman-teman ya. Karena ketika kemarin dia tembus ya dari downtrend tanggal 30 Oktober 2023 dari low 3.390 kemudian nge-track naik sampai 4.200. Habis itu nggak bisa jebol ke 4.500. Malah yang terjadi adalah sahamnya turun di bawah moving average MA20 atau middle Bollinger Band. Dan kalau kita lihat sudah hampir 1 bulan saham Telkom ini turun dari bulan Maret ya ketika MA5 crossing dengan middle Bollinger Band atau MA20 saham ini terkoreksi turun signifikan. Bahkan ketika candlenya menyentuh di bawah atau tembus di bawah MA200 penurunannya semakin tajam karena lower Bollinger Band juga turunnya semakin tajam. Dan alhasil sahamnya Telkom sekarang bertengger di harga 3.490 dan di sini akhirnya meninggalkan gap kisaran 3.730 hingga di area 3.630 dan ini adalah gap yang cukup lebar ya, cukup lebar dan menarik untuk kita cermati ya karena gap atas ini biasanya sebagai apa ya target untuk kita TP karena gap itu ada kecenderungan selalu ketutup istilahnya gitu nggak 100% tapi at least maybe mungkin 90% selalu ketutup gitu loh untuk gap gitu loh entah gap up atau gap down. Nah kalau kita lihat Telkom di sini memang beberapa waktu lalu meninggalkan gap up di sini ya. Nah terjadi gap up pada tanggal 27 November 2023 hingga nge-track naik di 21 Februari 2024. Ternyata gap ini akhirnya ketutup ya. Ketutup di 3 hari terakhir kemarin ya. Akhirnya ketutup. Dan artinya ini juga probabilitasnya tinggi untuk gap tertutup gitu loh. Dan kalau kita melihat support kuat dari Telkom itu sendiri itu di area 3.390 secara daily. Dan kemarin sudah menyentuh 3.410 dekat support. Dan kalau hari ini kita lihat bahwasanya Telkom itu membentuk pola hammer ya. Kemarin doji kemudian hammer yang kedua. Ini menandakan perlawanan beli dari Telkom ini lumayan besar meskipun sebetulnya kita lihat dari sisi selling power-nya itu masih cukup tinggi ya. Ini kita lihat 1,3 juta lot berbanding dengan buying power-nya 900.000 lot hari ini. Sebetulnya penjualannya masih lumayan masif ya, lumayan tinggi. Cuman kalau kita lihat secara technical, secara daily ini sudah momentumnya sudah bottoming, sudah di bawah istilahnya gitu. Tinggal tunggu reboundnya aja. Tinggal teman-teman sabar saham ini
akan rebound gitu. Nah, secara momentum RSI kita lihat ini juga sudah jenuh jual atau kita sebut sebagai oversold ya. Dan ini sudah menyentuh level di bawah 30% kalau kita lihat RSI-nya ya. Ini menandakan bahwasannya saham secara momentum cukup murah gitu ya. Dan berpotensi rebound. Kemudian kalau kita lihat dari sisi MACD memang histogramnya masih negatif, kecenderungannya masih turun dan downtrend karena ini masih berwarna biru ya. Tapi ini sudah panjang ya penurunan. Jadi harusnya ini tinggal naik aja ke atas, istilahnya seperti itu. Secara daily seperti itu, kita lihat secara weekly ya. Nah, secara weekly juga sama, MACD-nya juga masih turun ke bawah. Dan kalau kita tarik trendline ya, kalau kita tarik trendline Telkom ini, nah ini secara weekly itu persis ya, trendline-nya kalau kita tarik garis itu persis di atas resist dan ini untuk trendline supportnya ya. Nah, ini untuk trendline bawah ini sudah dekat support, jadi harusnya tinggal mantul aja ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, dan ini harusnya tinggal mantul ke atas ya, tinggal mantul ke area ini ya. 36 kalau lewat ya 3730 dengan target gap tadi ya, gitu. Oke, jadi Telkom ini cukup menarik untuk kita akumulasi dan di lain sisi Telkom ini juga salah satu big cap ya yang paling gede. Dan IHSG itu digerakkan oleh big cap teman-teman. Kayak Telkom, BCA, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya memang secara trendline IHSG harusnya masih bullish, otomatis harus ada salah satu big cap yang didorong untuk naik, untuk menjaga kenaikan IHSG seperti itu. Oke, saya rasa review untuk Telkom cukup. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu MAPI. Ya. Oke, MAPI ini satu sektor retail dengan S-Hardware ya. Dan kalau kita lihat memang MAPI ini sahamnya beberapa minggu terakhir kemarin turun cukup dalam ya. Dan 3 hari terakhir ini berhasil rebound ya. Dan kalau kita lihat secara momentum ini juga sudah menunjukkan sinyal buy ditandai dengan tanda panah ke atas ya secara momentum, dan kemudian secara MACD dia juga mau golden cross. Jadi kalau kita lihat ini hampir golden cross ke atas atau crossing ke atas. Kemudian volume hari ini lumayan signifikan, kenaikannya mencapai 200%. Nah, kemudian target harganya berapa untuk MAPI? Kita lihat support-supportnya di sini ya teman-teman ya. Nah, terus ini target harganya harusnya kalau misalnya 1900 lewat harusnya bisa ke 1960. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini ada gap ya yang sangat tipis. Harusnya ini bisa ditutup dulu sebelum dia lanjut naik ke 1960. Jadi apabila ternyata besok si MAPI ini terjadi penurunan wajar untuk nutup gap, teman-teman bisa buy on weakness di area itu. Karena ini juga area persimpangan MA 200. Jadi ini adalah area support yang cukup kuat. Sedangkan teman-teman bisa stop loss kalau saham ini misalnya turun ya, turun di bawah 1835 atau MA5 ya. Atau bisa juga stop loss di bawah 1800. Oke, saya rasa untuk MAPI cukup. Kita langsung aja review ke saham berikutnya, yaitu ESA ya. ESA ini saham di sektor amonia. Ini kalau teman-teman lihat di video-video rekomendasi YouTube saya sebelumnya, ini ESA sudah saya rekomendasikan sejak beberapa waktu yang lalu. Ya, teman-teman bisa puter ya YouTube saya sebelumnya. Dan saya tarik trendline ini untuk ESA. Ini dia sudah recovery ya, sudah recovery dari fase downtrend ya, dengan target ke 700. Saya udah ngomong ke 700 itu dari harga ini loh teman-teman ya. Dan ternyata hari ini kejebol beneran 700 gitu loh. Meskipun memang melewati beberapa kenaikan yang panjang gitu loh. Dan kalau kita lihat setelah jebol di area 685 dan 700, maka
Saham ini secara short term jangka pendek akan bergerak di 770 hingga 760 ya. Nah, kemudian saham ini kalau misalnya turun terkoreksi maka akan cenderung turun ke area 700 dan 685. Teman-teman bisa buy on weakness area itu. Karena ini juga masih sebagai area swing ya, teman-teman. Oke, saham ini dipakai swing masih oke. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari indikator yang lain, ini juga masih nge-track di atas MA5 ya dan nembus upper Bollinger Band. Tandanya saham masih bergerak naik. Volumenya naik signifikan ya, kenaikan hari ini 250%, MACD-nya histogramnya masih positif dan secara momentum RSI memang menunjukkan jenuh beli, tapi biasanya saham yang bullish memang sering menunjukkan sinyal momentum jenuh beli. Jadi ini teman-teman jangan terlalu perhatiin. Teman-teman bisa stop loss jika saham ini turun di bawah 685. Oke, saya rasa Esa cukup. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu Timah. Oke, PT Timah Tbk ya. Siapa sih yang nggak tahu Timah ya? Timah ini salah satu saham primadona ya pada tahun 2009 sampai tahun-tahun komoditas ya, batu bara kenceng, timah kenceng, nikel kenceng. Pada saat itu beberapa saham trio metal kayak Inco, Timah, Antam itu kenceng semua pada zaman itu gitu loh. Kemudian di zaman COVID juga kenceng. Nah, belakangan kita lihat 1 tahun terakhir mulai Januari 2023 saham ini downtrend parah ya. Nyaris nggak pernah naik di atas middle Bollinger Band atau MA20. Nah, terakhir saham ini rebound atau naik itu tanggal 1 Maret di harga 520 ya. Ini tembus dengan volume yang tinggi ya, dengan volume yang spike di atas upper Bollinger Band ya, naik kencang. Tidak ada alasan yang mendasari saham Timah ini naik kencang pada saat itu. Namun belakangan kita tahu ternyata memang di Timah itu ada korupsi besar-besaran ya, ada korupsi besar-besaran di Timah dan salah satu yang merugikan negara secara ekonomi mencapai 271 triliun dan yang tersangkut korupsi adalah Harvey Moise dan ini adalah suami dari ini ya apa namanya Sandra Dewi ya. Jadi ini memang salah satu korupsi terbesar di Indonesia dan kalau saya melihat dari pola bandar goreng Tins ya mungkin karena memang timah itu salah satu tambang komoditas di Indonesia yang apa ya sering bocor gitu loh teman-teman, sering bocor dan banyak penambangan ilegal di situ. Jadi sulit untuk menstabilkan harga timah gitu loh, yang membuat harga timah itu turun terus gitu loh. Dan ketika kasusnya ini menguap, istilahnya sudah apa ya, sudah ditangkap oleh KPK, otomatis kalau saya mikirnya berarti timah ini otomatis ke depan bakal positif karena gangguan dari penambangan ilegal dan korupsi dan lain sebagainya sudah diberantas gitu loh. Ya, akhirnya mungkin ke depan kinerja timah bisa saja positif dan lebih bagus. Oleh karena itu, bandar menggoreng duluan saham timah tersebut gitu ya teman-teman ya. Ceritanya seperti itu secara logika retail sih, tapi namanya bandar ya suka-suka bandar istilahnya gitu. Oke ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat secara teknikal saham TINS ini masih berpotensi naik ya karena ini kemarin sempat sideways ya di area dekat support MA200 dan berhasil rebound hari ini naik 13%. Dan ini juga masih membentuk pola spike volume yang mencapai 1,4 juta lot kenaikan 286%.
Dan kalau kita lihat secara MACD masih bergerak ke atas. Target harga TINS berapa? Nah, ini ada resist kisaran 955, ini akan dicoba dijebol terlebih dahulu ya. Nah, 1955 ini akan dicoba dijebol terlebih dahulu. Kalau misalnya jebol, maka TINS akan mencoba area 1000 ya. Main di angka 1000-an hingga 1050 ya. Itu target terdekat dari TINS. Nah, namun apabila saham ini turun ya, saham ini turun lagi di bawah 880 atau 875, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa TINS cukup ya. Kita langsung aja ke saham BRIS. Oke, BRIS ini kemarin juga sempat terjadi penurunan minor ya. Low-nya 2440 minus 9%, penurunan yang cukup signifikan ya. Dan kalau kita lihat memang secara teknikal ini MACD-nya masih negatif ya, potensinya masih bisa saja masih cenderung turun. Nah, namun ini kalau kita lihat secara candle ada technical rebound di sini dan ini bergerak di atas middle Bollinger Band dan mencoba tembus ke level 2700. Apabila bisa tembus di level 2700, maka dia harusnya akan ngetes di resist terdekat di area 2760. Apabila 2760 ketembus, maka saham ini akan naik kans di 2800 hingga area 3000 gitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa stop loss apabila saham ini turun di bawah 630 ya, atau di bawah middle Bollinger Band lagi, teman-teman bisa stop loss. Oke, saya rasa BRIS cukup, kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu Cepin. Oke ya, Cepin ya. Oke, Cepin ini kalau kita lihat mirip ya chartnya dengan Timah tadi ya. Ini juga downtrend parah ya sejak tahun lalu. Dan ini mulai bullish ya sejak crossing ya. MA5 dengan MA20 ini udah crossing terus bergerak di atas middle Bollinger Band. Kemarin sempat ngetes ya di MA200 tapi berhasil rebound lagi. Nah, ini sinyal positif ya teman-teman ya. Dan ini juga tutup di atas resist ya. Ada kan saham ini untuk mencoba naik di level area 5.550 ya sampai 5.800 ya. Tapi ini target untuk swing ya. Nah, apabila saham ini turun lagi ya, apabila saham ini turun lagi di bawah 5.200 ya, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Oke, kemudian kalau kita lihat secara MACD ini juga sudah mau golden cross, ini udah bergerak ke atas. Kemudian dari sisi momentum ini juga masih strong. Untuk volumenya kenaikan hari ini mencapai 287%, teman-teman ya. Oke, Cepin ini juga salah satu blue chip di sektor pakan ternak ya. Mau Ramadan, mau Lebaran, biasanya memang harga telur, harga ayam naik ya. Jadi ikut keimbas dari kenaikan harga ayam dan telur. Oke teman-teman, kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu Astra ya, ASII ya. Oke, Astra ini juga sama ya. Astra ini juga sama, sahamnya downtrend parah sejak tahun lalu ya. Kenapa saham Astra downtrend parah? Karena sejak awal tahun memang ada banyak katalis negatif yang menyelimuti saham Astra. Salah satunya apa ya? Ada kasus ya skandal di pabrik Daihatsu dan Toyota di Jepang ya. Karena ada beberapa sertifikat ya pengujian ya memang dipalsukan sama pihak sana yang akhirnya membuat sahamnya jatuh ya. Nah, namun itu salah satu sentimen aja. Terus di lain sisi kalau kita lihat eh, daya beli masyarakat Indonesia di kelas menengah itu mulai menurun ya. Sejak awal tahun mulai menurun karena memang naiknya dari nilai tukar rupiah, kemudian inflasi yang tinggi juga membuat daya beli dari
kalangan menengah itu sulit. Di lain sisi memang kita lihat penjualan mobil ini memang turun juga untuk Astra gitu loh. Tapi kabar bagusnya penurunan saham Astra yang dalam dari 7.000 tahun lalu sampai sekarang di 5.275 secara valuasi memang PI-nya lebih murah gitu ya. Secara valuasi PI-nya lebih murah. Kalau kita lihat di sini PI-nya sudah 6,3 kali dan ini salah satu saham blue chip yang cukup murah ya menurut saya setelah Indofood ya. Jadi Indofood sama Astra ini memang sama-sama murah ya. Karena jarang sekali blue chip terdiskon sampai di angka PI segini gitu loh teman-teman. Nah, itu katalis positifnya. Kemudian saham ini ada isu mau bagi dividen yang cukup besar, kisaran dividennya 5% ya. Dan mungkin RUPS nya sekitar tanggal 30 April ya. Koreksi kalau mungkin saya salah ya. Nah, biasanya setelah RUPS nanti tanggal kemudian dividen biasanya terjadi 1 sampai 2 minggu setelah RUPS gitu ya teman-teman ya. Jadi saham ini kemungkinan akan terus volatil ya menjelang RUPS diputuskan gitu ya teman-teman ya. Dan kalau kita melihat harga saham ini masih bergerak sideways di bawah. Artinya saham ini sebetulnya masih cukup murah baik secara fundamental maupun teknikal seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Nah, target berikutnya adalah untuk resistnya itu kisaran 5.425 dan spotnya di 5.100. Nah, teman-teman bisa tiktokkan ya 1,5 sampai 2% TP lah istilahnya gitu. Sisi positifnya kalau kita trading saham blue chip ini kita bisa pakai size lot yang lebih gede dibanding kita trading ke saham-saham saham-saham third liner atau second liner yang volatilitasnya tinggi gitu loh. Memang kalau kita trading di saham blue chip itu nggak bisa kasih persentase yang tinggi, cuman kita ada rasa keyakinan untuk kita tambah lot yang gede karena bid offernya nampung dibanding saham-saham yang kecil-kecil tadi, gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, best buy-nya bisa beli di area 5.100 ya, 5.150 sampai 5.300 ya mungkin. Terus deket resist bisa TP ya, gitu. Atau teman-teman bisa swing sampai tunggu RUPS di sekitar akhir April. Oke, saya rasa Astra cukup ya. Oke, tadi kita sudah review Telkom, MAPI, ESA, Tins, BRIS, Cepin, ASI. Oke, satu lagi ya untuk part 1. Kita bahas MEDC ya teman-teman ya. Oke, MEDC ini adalah Medco Energi di sektor minyak ya teman-teman. Kita lihat tahun lalu juga naik kencang, kemudian downtrend parah ya. Dan ini kalau kita lihat mulai bullish dan membentuk pola higher high higher low ya di sini, dan ini bergerak di atas middle Bollinger Band atau MA20 dan konsisten bergerak di atas MA5 ya. Hari ini naik lumayan signifikan 4% dan ini sudah dekat dengan resist ya. Nah, di sekitar 1.510 ya. Nah, ini kalau misalnya bisa ketembus, saham ini akan ngetes di area 1.600 karena ini ada gap yang belum ketutup ya. Mestinya ini bukan hal yang sulit untuk ditutup oleh MEDC ya teman-teman ya. Nah, kenaikan MEDC juga didukung dari harga minyak yang naik signifikan. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat harga komoditas bisa masuk di website tradingeconomic.com ya teman-teman ya. Ini lifetime ya, ini gerak terus. Dan kalau kita lihat kita bisa cek ini ya, oil ya, kita bisa cek oil, kita cek grafiknya ini memang dari downtrend terus bergerak uptrend. Ya memang ini mirip sekali dengan pergerakan chart dari MEDC. Sekarang posisinya berada di posisi 84 US dollar ya. Nah, per barel. Nah, ini pergerakan oil, teman-teman, cenderung naik. Oke, kita balik ke chart.
Nah, teman-teman bisa stop loss kalau ternyata saham ini turun ya. Turun di bawah MA5 ya. Teman-teman bisa stop loss dulu. Oke, secara MACD ini juga sudah hampir golden cross teman-teman ya. Kemudian ini momentumnya masih bergerak strong dan volumenya naik 200%, memenuhi syarat. Karena syarat minimal untuk kita buat saham volumenya minimal adalah 100% dari hari sebelumnya. Oke, untuk part 1 sudah kita bahas semua ya. Ada Telkom, MAPI, ESA, Tins, BRIS, Cepin, ASI, dan MEDC. Untuk yang bawah kita akan bahas di part 2 ya, biar videonya nggak panjang-panjang. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mirasya Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, bimbingan, konsultasi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.